ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah, di malam ini kita dapat berkumpul kembali di dalam masjid ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan duduk di dalam majelis ilmu yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam rumah dari rumah-rumah Allah melantunkan ayat-ayat Allah, saling mengkaji di antara mereka, melainkan Allah akan menurunkan bagi mereka as-sakinah, ketenangan, dan Allah akan hujani mereka dengan rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan nama-nama mereka akan disebutkan di sisi Allah Jalla Jalaluh. Maka bersyukurlah ketika kita dikaruniakan nikmat untuk dapat duduk di dalam majelis ilmu. Dan tanpa terasa bulan yang lalu kita telah membahas bagian dari kitab yang akan kita lanjutkan pada kesempatan kali ini, yaitu kitab At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf. At-Tuhaf bil Ma'thuri 'anis Salaf, kitab yang berisi berkenaan dengan perkataan mutiara para salaf yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah, yang mana buku ini tipis akan tetapi memiliki makna yang sangat luas, karena yang dinukilkan adalah perkataan para salaf dan ditaklik secara singkat oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah. Dan perkataan para salaf itu walaupun pendek tidak panjang, akan tetapi teringat dan bermakna yang sangat luas dan juga masuk ke dalam hati kaum muslimin. Ini menandakan keikhlasan mereka di saat berucap. Pepatah mengatakan apa yang keluar dari hati akan masuk ke dalam hati. Apa yang keluar hanya dari lisan saja, maka hanya akan terdengar oleh telinga, tidak akan masuk ke hati. Maka sangat penting ayyuhal ikhwah, selain kita mempersiapkan kata apa yang akan kita sampaikan dalam pembicaraan kita dimanapun keberadaan kita, maka harus diperhatikan juga yang namanya niat berkenaan dengan hati kita. Apakah kita mengucapkan ucapan tersebut ikhlas dari hati kita atau tidak? Karena sangat berpengaruh. Walaupun ucapannya sama, tapi masuk ke telinga orangnya itu akan berbeda antara sesuatu yang disampaikan dengan ikhlas dan tidak. Contohnya jika antum membaca Al-Quran, antum sholat di belakang imam yang membaca Al-Quran. Kadang-kala ada imam yang bacaannya standar sekali, tapi sering membuat orang itu meneteskan air mata. Para ulama mengatakan ini menandakan keikhlasan si imam saat membaca dengan kekhusyuan, itu sangat pengaruh sekali. Ada imam yang membacanya bacaannya masya Allah tabarakallah, ya,
panjangnya, nadanya luar biasa indah, tapi makmum kok serasa biasa saja gitu. Nah, itu pun dapat menjadi satu tanda, tapi enggak ilzam pasti, enggak ikhlas pasti, ikhlas tidak, cuman tanda saja. Dan begitu perkataan para salaf rahimahumullah, singkat tetapi memiliki makna yang luar biasa. Pada dua pertemuan sebelumnya kita telah membaca muqaddimah atau kata pengantar dari Syekh, dan juga kita telah membaca tentang 3 bab pertama. Yang pertama adalah wasiyatun jami'ah, nasihat secara umum. Kemudian al-iqbalu 'alal mudbirah, bagaimana manusia itu banyak yang tertuju kepada sesuatu yang justru akan meninggalkan dia, yaitu dunia. Dan juga kita telah membahas tentang ad-damul haram, darah yang haram untuk ditumpahkan. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan coba melanjutkan pembahasan kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang al-aghalid. Al-aghalid. Belum dibahas ini al-aghalid? Belum. Masih ingat? Bulan lalu bahasanya tentang apa terakhir? Ada yang nyatet? Jadi apa faedahnya kita menulis sesuatu yang kita dengar? Itu untuk mengikat ilmu tersebut. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Ya. Ada yang ingat bulan lalu? Ini lagi puasa ngomong semua. Lanjut aja. Baik. Pekan ini insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk ke dalam bab al-aghalid. Apa itu al-aghalid? Kita akan mendengarkan penjelasan tentang mana al-aghalid. Anil Auza'i rahimahullahu qala, "Idza arada Allahu an yahrima 'abdahu barakatal 'ilmi, alqa 'ala lisanihi al-aghalid." Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, tercantum di dalam kitab Jami' Bayan al-Ilm wa Fadluh li Ibn Abdul Bar, "Idza arada Allahu an yahrima 'abdahu barakatal 'ilmi." Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkan bagi seorang hamba keberkahan ilmu, alqa 'ala lisanihi al-aghalid. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada lisannya al-aghalid. Jika Allah ingin mengharamkan keberkahan ilmu atas seseorang, lisannya ini akan melakukan al-aghalid. Apa itu al-aghalid? Dijelaskan oleh Syekh di sini, al-muradu bil aghalid syudzadzul masail wa si'abuha ala wajhi at-ta'annuti wa takalluf. Ala wajhi at-ta'annuti wa takalluf. Yang dimaksud dengan al-aghalid adalah ketika seseorang bertanya pertanyaan-pertanyaan yang mengherankan, pertanyaan yang jarang, yang sulit. Tujuannya adalah untuk menyulitkan dirinya sendiri dan untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Jadi dia bertanya satu pertanyaan yang di luar kapasitas dia, tidak ada manfaatnya untuk dia. Tujuannya yaitu saja, ingin mengetahui sesuatu yang tidak penting bagi dia, bukan kapasitas dia. Dan tidak ada kadangkala permasalahan real di lapangan yang seperti itu. Ditanya, apakah antum yang melakukan itu? Enggak. Antum enggak, ini mah misal saja. Sering misal saja, nggak ada dalam kenyataan, realnya nggak ada. Bas seperti itu, dia nanya pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Wasu'il qasdi bil as'ilati mimma yuthiru syukuk, dan tujuan yang buruk ketika dia bertanya yang dapat menimbulkan keraguan dan kerancuan pada diri orang lain. Fayakthirul jadalu wa tazidul khusumat, yang akan menyebabkan banyaknya perdebatan dan perselisihan.
Wa man qasara himmatahu ala tatabbu'i syawadzil masail wa lam takun lahu himmatun fil fahmi 'anillahi wa rasulihi nafsul murad wa 'ilma hududi ma syara'a al-muthmira lil 'amal faqad adha'a waqtahu wa huzima barakatal ilmi. Barang siapa yang tujuannya hanya terbatas untuk mencari pertanyaan-pertanyaan seperti itu dan tidak ada tujuan dan keinginan dalam dirinya untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk diamalkan, maka pada hakikatnya orang-orang yang seperti itu telah membuang-buang waktu dan mereka adalah wahuzima tadi, wa hurima barakatal ilm, dan telah terharamkan atas keberkahan ilmu. Ini penyakit ya, al-aghalid, ini penyakit. Orang sering bertanya pertanyaan yang bukan kapasitas dia. Contoh, pernah ada orang yang bertanya kepada Syekh Al-Fauzan hafizahullah, wahai Syekh, jika nanti Nabi Isa turun di akhir zaman dan setelah membunuh Dajjal, apakah Nabi Isa itu nanti menikah dan punya anak apa enggak? Syekh hafizahullah menjawab dengan pertanyaan, dengan jawaban yang pernah dijawab oleh seorang tabi'in ketika ditanya, apakah iblis punya istri dan anak apa tidak? Kata Syekh hafizahullah mengatakan, dzakal urs ma hadarna. Pernikahan itu anak enggak datang. Jadi ditanya Nabi Isa nanti nikah dan punya anak gak? Nikah itu anak gak datang. Jadi anak gak tahu. Kenapa Syekh jawabnya seperti itu? Untuk menyadarkan dia bahwa pertanyaan tersebut gak ada manfaatnya untuk dia. Kalaupun menikah urusannya dengan dia apa? Manfaatnya dengan dia apa? Ada seorang talibul ilm, seorang pelajar datang kepada salah seorang syekh di Yaman, Syekh Abdul Aziz Al-Burai, bertanya, wahai Syekh, bagaimana pendapat antum tentang Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan? Jawabannya singkat ya. Kata Syekh Abdul Aziz Al-Burai, antum mendingan perbaiki bahasa Arab antum, belajar lagi. Nggak usah nanya-nanya permasalahan tersebut. Dipatahkan. Kenapa? Karena orang-orang yang seperti ini penyakit dalam dirinya. Ingin bertanya sesuatu yang bukan kapasitas dia. Ada seseorang pernah bertanya kepada Syekh Abdul Razak hafizahullah, wahai Syekh, bagaimana tentang ini, dan pertanyaan yang diselesaikannya oleh ulama, bukan oleh dia. Kata Syekh Abdul Razak, kau sudah hafal Arba'in Nawawi? Kata dia, belum. Sekarang tiap hari, tiap malam antum ketemu anak, antum setor satu hadis. Enggak dijawab pertanyaannya. Karena memang pertanyaan tersebut tidak manfaat untuk dia, dan tidak manfaat juga jika diberikan jawaban kepada dia, belum tentu juga dia dapat menangkap apa yang disampaikan. Dan tipikal pertanyaan-pertanyaan seperti ini tanpa kita sadari sering kita lakukan. Kita bertanya sesuatu yang nggak ada dalam kenyataan, tidak manfaat juga untuk kita. Tidak manfaat juga untuk kita. Kadang ada orang yang bertanya, fulan, afwan, kalau misalkan ketika khutbah Jumat, kemudian khatibnya tiba-tiba ketika sedang berkhutbah dia pingsan, kan dikeluarkan tuh. Kemudian kan digantikan oleh khatib yang baru. Nah, khatib yang baru tersebut kemudian dia pun jatuh pingsan. Kemudian khatib yang ketiga ini perlu naik atau langsung sholat zuhur? Ini kan pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang ada pun 2 juta sekali. Artinya pertanyaan yang nggak terlalu perlu untuk dia tanyakan. Ya. Cukup sampai pertanyaan yang jika khatib pingsan siapa yang menggantikan, selesai. Tapi jika ditanyakan sampai seperti itu pertanyaan yang nggak ada manfaatnya untuk dia. Atau ada orang yang bertanya pertanyaan yang juga sama, tidak ada manfaatnya. Wahai fulan, bagaimana jika anak keluar dari kamar mandi, kemudian anak berwudu, kemudian anak melaksanakan sholat. Ketika anak melaksanakan sholat, anak menjadi makmum di belakang. Kemudian imam kayaknya ada kesalahan di dalam bacaan
di saat ruku. Ana terdengar samar-samar bacaan imam kayaknya salah saat ruku. Ana harus bagaimana? Ini kan yang seperti ini pertanyaan yang mustahil untuk terjadi. Gimana dia di saf belakang bisa dengar bacaan imam di saat ruku dan samar-samar? Terus harus jawabnya gimana? Bingung tidak? Bingung yang seperti ini. Nah, orang-orang yang seperti ini tipikal yang bertanya pertanyaan yang seperti ini banyak. Dan ini yang disebut al-aghalid. Orang-orang seperti ini akan kehilangan keberkahan ilmu karena dia bertanya bukan sesuatu yang bermanfaat untuk dia. Tipikal orang bertanya itu kata para ulama ada 3. Yang pertama adalah orang bertanya yang tidak tahu ingin tahu. Ini bagus, mahmud. Yang kedua dia bertanya agar orang lain yang di sekitarnya tahu. Dia sudah tahu tapi dia faham bahwa yang di sekitarnya nggak tahu, dia nanya yang lain biar tahu. Pertanyaan yang ketiga bentuk pertanyaan ini yang mazmum, yang tercela. Yaitu pertanyaan yang ada tujuan tidak baik di dalam diri. Di antara tujuan tidak baik di dalam diri adalah yang pertama, ingin menyombongkan kemampuannya di hadapan orang lain. Bertanya sambil bertakabur bahwa yang lain gak paham, saya paham. Ini afwan saya mau nanya, saya mah udah tahu nih, cuman biar yang lain tahu. Sambil disebutkan seperti itu. Ini ada su'ul qasd, ada kesombongan yang tersimpan di dalam hatinya saat bertanya. Atau dia bertanya untuk mengetes orang yang ditanya. Untuk mengetes orang yang ditanya atau mempermalukan orang yang ditanya. Ini juga berasal dari su'ul qasd, tujuan yang tidak baik. Atau dia bertanya dengan pertanyaan yang mustahil untuk terjadi, tujuannya hanya untuk mencari-cari saja. Untuk mencari-cari saja permasalahan yang tidak mungkin akan terjadi, tetapi dia misalkan. Atau sesuatu yang tidak Allah beritahukan kepada kita, yang harusnya kita tidak bertanya-tanya tentang hal tersebut. Seperti tadi pertanyaan Nabi Isa, nanti pas turun nikah lagi apa enggak, itu urusan dianya apa ya. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidaklah berasal kecuali dari buruknya tujuan seseorang yang bertanya. Maka kita ketika ingin bertanya satu pertanyaan harus dilihat apakah kita perlu dengan jawaban dari pertanyaan tersebut atau tidak. Apa yang tidak Allah sebutkan di dalam syariatnya, nggak usah tanya-tanya. Ya. Kadang orang ada yang mencari-cari sesuatu, biasanya orang-orang yang berkecimpung dalam dunia filsafat, sesuatu yang nggak terlalu penting dicari-cari. Dulu ketika Nabi Musa alaihi salam, ketika hendak menyeberangi laut, ketika dikejar oleh rombongannya Firaun, itu selain Firaun nama-nama komandannya siapa saja yang memimpin pasukan itu? Antum mau cari di mana? Jawaban seperti itu. Rasulullah mengkisahkan kisah tentang seorang Bani Israel yang dia adalah 2 orang dari Bani Israel yang saling pinjam meminjam, atau salah seorang diantaranya meminjam uang kepada yang lain sebanyak 1000 dinar. Yang ketika ditanya siapa yang menjadi saksi, kafa billahi syahida, siapa yang menjadi penanggung jawab, kafa billahi kafila. Rasulullah nggak sebutin tuh namanya, dicari-cari sama dia siapa nama 2 Bani Israel tersebut. Nah yang seperti ini yang disebut al-aghalid, nggak penting. Rasulullah nggak sampaikan berarti nggak perlu. Ketika Rasulullah sampaikan namanya berarti itu perlu untuk kita ketahui. Tidak disebutkan namanya ya sudah, nggak usah dicari-cari. Masih banyak ilmu lain yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk kita paham. Jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena akan hilang keberkahan ilmu dan akan banyak waktu dari diri kita yang terbuang. Akan banyak waktu dari diri kita yang terbuang. Jangan kita berprinsip seperti ini ya. Melakukan apa tadi? Al-aghalid. Al-aghalid ya. Akan hilang keberkahan ilmu dari diri kita. Kemudian bab berikutnya adalah at-tahayyu li Ramadan. Mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan. Nah, ini kita tinggal berapa lama lagi menuju Ramadan? 96 atau 97 hari ya, menjelang bulan Ramadan. Sebentar lagi. Para salaf itu biasanya 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa agar berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya pada diri kita udah pernah berdoa belum?
Ya, ini udah tinggal 3 bulan lagi. Apakah kita akan berjumpa atau tidak? Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamu minna mutaqabbala. Atau doa-doa yang semisal dengan ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Nah, kita lupa, bahkan ya 3 bulan lagi udah Ramadan. Nah, ada yang seperti itu, ada. Ya. Ada, apalagi yang usahanya terganggu dengan datangnya bulan Ramadan. Ya. Nanti gak bisa dagang lagi siang-siang. Padahal saya jualannya makanan. Gimana ini? Ya, jangan. Antum tidak berhasil mendapatkan rizki dari hal tersebut, dapat rizki dari pintu yang lain. Dengan antum taat melaksanakan saum, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan terpaku yang namanya rizki itu hanya materi. Ya. Harus bahagia menyambut Ramadan. Apapun keadaan ekonomi kita saat nanti, itu kita harus tetap bahagia ketika menyambut Ramadan. Nah, ini bab khusus yang dibahas adalah at-tahayyu' li Ramadan. Persiapkan diri menyambut bulan Ramadan. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim wada' adzal khadim waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shiyamik wala taj'al yawma fitrika wa yawma shiyamika sawa. Di dalam kitab Al-Musannaf Ibnu Abi Syaibah, kata Jabir bin Abdullah mengatakan, idza sumta, jika engkau berpuasa, falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka 'anil kadhibi wal ma'athim, maka puasakanlah pendengaranmu, penglihatanmu, lisanmu dari segala bentuk dosa dan dusta. Jadi ketika kita berpuasa, yang puasa itu jangan hanya kita menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita harus menahan pendengaran kita, penglihatan kita, dan lisan kita dari segala dusta dan dosa. Jadi pendengaran ini disaring. Ketika berpuasa seseorang, mau itu puasa Ramadan, puasa Senin Kamis atau apa, lisannya ditutup dari yang namanya riba, namimah, musik, ditutup, tidak boleh masuk ke dalamnya. Ya. Jangan sampai kita berpuasa, telinga kita senangnya riba, namimah, musik, semua perkara yang diharamkan didengarkan oleh telinga ini. Maka ini bukan hakikat dari puasa. Lisan pendengaran kita harus kita puasakan. Kemudian mata kita harus kita puasakan. Mata ini sangat sulit untuk dipuasakan di Indonesia Raya. Betul, iya. Tetapi jauh lebih sulit dengan adanya alat yang semakin canggih, yaitu handphone. Ya. Anak mah nggak maksud, cuman lihat-lihat aja. Kalau antum tahu di sana banyak gambar yang tidak baik, ngapain pakai lihat-lihat? Buat apa di-download aplikasinya? Ya. Enggak, lihat-lihat doang. Karena kalau ada juga nggak ngelihat, mustahil. Ya. Keinginan untuk melihat kembali itu pasti tinggi. Karena pandangan pertama itu, itulah yang menjadi panah yang masuk ke dalam diri kita. Dari mata itu masuk ke dalam hati. Hati itu nanti akan memerintahkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak, melakukan apa yang dia inginkan. Dia memerintahkan kepada tangan, angkat lagi. Dia memerintahkan kepada mata, lihat lagi. Sampai dia memerintahkan kepada kemaluan seseorang untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Jadi kitanya yang harus menutup hal tersebut, menutup sebab. Antum Ramadan puasa, iya. Mau kemana? Mau ke mall apa? Cuci mata. Kita puasa itu untuk membersihkan mata, bukan buat cuci mata. Dibersihkannya dengan apa? Yang dilihat Al-Quran, yang dilihat sirah, yang dilihat
apa yang bermanfaat untuk kita di akhirat. Bukan mencuci mata itu malah memasukkan kemaksiatan demi kemaksiatan ke dalam mata kita. Jadi bukan cuman dahaga dan lapar yang kita tahan, tetapi juga pendengaran kita puasakan, penglihatan kita puasakan, dan lisan kita pun kita puasakan. Kadang orang tidak sabar, dia puasa tapi lisannya Masya Allah tabarakallah, lisannya masih mencela, menghina, mencaci, berghibah. Lisannya tidak bisa dia rem, tidak bisa dia tahan, sampai kita bingung nih orang puasa apa tidak, ya. Apalagi orang yang berpuasa biasanya kan ada aroma wangi misk di dalam mulutnya tersebut. Insya Allah Allah catatkan pahala yang luar biasa, ya. Harusnya dia sadar tuh, ketika bau tersebut di mata manusia adalah bau yang tidak nyaman untuk dihirup di mata manusia, walaupun itu pada hakikatnya lebih wangi daripada wangi misk, dia harusnya sadar, berarti ketika sedang berpuasa itu saya harus banyak diam. Karena bukan saja dapat menyebabkan orang terganggu dengan ucapan saya, tapi juga bisa juga terganggu dengan aroma yang keluar dari mulut saya. Itu teguran halus, ya. Sehingga kita harus banyak diam. Kalau enggak bermanfaat jangan ngomong. Ketika sedang berpuasa, baca Quran, Masya Allah, mengaji, Masya Allah, ya. Antum bertausiah, Masya Allah, menyebutkan kebaikan, Masya Allah. Tapi keluar tidak baik jangan. Andai saja bicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Para ulama itu jarang yang menyesal karena diam, tapi berapa kali mereka menyesal karena bicara. Lisan ini luar biasa, tajam, ya. Dia walaupun tidak seperti pedang tajamnya, tapi menyakitkannya jauh lebih lama biasanya. Kalau ada orang yang tersakiti dengan lisan kita, bisa puluhan tahun dia nggak baik hatinya, masih terluka. Tapi orang kena pukul oleh kita sehari dua hari bisa memaafkan. Tapi lisan yang tajam pada orang lain menusuk itu sesuatu yang sangat luar biasa. Maka tahan ketika sedang berpuasa lisan ini. Wada'adzal khadim, dan jangan kita mengganggu atau menyiksa orang-orang yang membantu kita di dalam pekerjaan. Banyak orang yang ketika puasa dia tahu anak buahnya puasa disiksa, disuruh untuk melakukan perkara-perkara yang berat, padahal dia sedang berpuasa dalam kondisi yang tidak full 100%. Disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, dianya santai. Orang yang ada di bawahnya dia siksa, dijajah oleh dia, dihambakan oleh dia. Akhirnya banyak di antara mereka yang tidak kuat untuk berpuasa. Ada yang sampai pingsan, jatuh di tempat-tempat pekerjaan, disuruh bawa barang-barang yang berat. Jangan. Ketika kita tahu orang yang ada di bawah kita sedang berpuasa, maka kasih keringanan kepada mereka di dalam pekerjaan. Karena kondisi fisik mereka tidak full 100%. Harus dilihat. Jangan malah mentang-mentang kita ramai di bulan Ramadan kita siksa mereka. Jangan. Harus diperhatikan. Waliyakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma shiyamik. Dan engkau ketika berpuasa itu harus memiliki kewibawaan dan ketenangan di hari puasamu. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma shiyamika sawa. Jangan kau jadikan hari berbukamu dan hari puasamu sama. Harus beda. Lihat, orang yang puasa itu harus lebih tenang, santai, wibawa. Jangan orang itu berpuasa dengan yang tidak berpuasa sama saja. Harus ada perbedaan. Orang sedang berpuasa berarti sedang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enggak mungkin orang lagi taat sama Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang ibadah sepanjang hari dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Harusnya sifatnya lebih tenang, dapat menahan emosi, ya. Orangnya itu harusnya lebih santai, lebih bisa menunjukkan posisi dia ini sedang berpuasa. Tidak sama seperti hari-hari biasanya. Bukan dilemes-lemesin jalan apa biar ditanya orang, "Tuh kenapa lemes?" Biasa puasa. Itu juga tidak boleh. Ada orang yang tujuannya ingin dilihat oleh orang lain dia sedang puasa. Ketemu orang, mau ketemu orang dia kering-keringin mulutnya. Kemudian tanya, "Antum kenapa?" "Oh biasa, karena kalau Senin puasa biasa."
Oh Masya Allah tabarakallah. Udah itu doang, dia senang tuh dia bilang Masya Allah tabarakallah. Atau malamnya dia ketik jam 3:30, alhamdulillah bisa sahur. Pas maghribnya dia foto ke rumah, Bismillah bersiap berbuka. Terus datang ke masjidnya pas maghribnya agak belakangan. Terus dia nanya ke temannya, Afwan, ana tadi agak terlambat sedikit. Kenapa antum terlambat? Tadi buka dulu soalnya. Biar dapat dari temannya, oh Masya Allah antum. Udah itu doang yang diharapkan. Jadi dia nahan lapar dari pagi sampai dari terbit matahari sampai sampai terbenam matahari, hanya ingin disebut sama orang antum Masya Allah ya. Itu dia gugur tuh pahalanya tuh, dia nggak peduli. Karena dia mengharapkan pujian dari orang lain. Dan fitnah manusia terhadap pujian itu lebih besar dari fitnah manusia terhadap harta. Karena pernah sampaikan di sini, manusia itu gila pujian lebih besar daripada gila harta. Antum yang udah usia 60 coba datang ke rumah kasih ke istrinya uang palsu 1 juta. Kira-kira dia senang apa enggak? Istri dikasih uang palsu 1 juta senang enggak? Uang mainan tuh, kayak uang monopoli, senang enggak? Enggak, dia marah apaan nih? Tapi coba bilang ke istri antum yang usia 60, Masya Allah, tiap hari makin cantik, senang gak dia? Senang, padahal enggak kenyataannya kan, udah makin tua. Dia tahu kita berbohong, tapi senang dia. Berarti manusia itu lebih senang pujian palsu daripada uang palsu. Jadi sanjungan itu bagi mereka sesuatu yang luar biasa. Kita nih ketika diberikan pujian oleh orang tuh, kadang orang tuh senang, bahagia. Nah ini penyakit ya. Jangan sampai kita gugurkan amalan kita hanya demi untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Karena fitnah terhadap pujian ini berat. Makanya berusaha untuk menyembunyikan amalan tersebut. Perbedaan di sini kita harus membedakan diri itu dalam diri kitanya nih, amalannya semakin taat, semakin tepat waktu dalam pelaksanaan ibadah, semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, harus beda antara puasa dan tidak. Bukan beda di sini melemas-lemaskan diri agar orang tahu kita sedang berpuasa, bukan. Bukan di situ poinnya. Di sini disebutkan oleh Syekh, hadhihi suratun musyriqatun min suwarit tahayyu li Ramadan. Ini adalah gambaran yang mencerahkan tentang gambaran bagaimana seseorang mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Wa dzalika anna as-siyama innama syuri'a li tahdhibin nufus. Sesungguhnya puasa itu didirikan atau ditegakkan untuk mendisiplinkan jiwa. Wa tazkiyatil qulub, dan untuk mensucikan hati. Wa tahqiqit taqwa, dan untuk mencapai ketakwaan. Wa mujanabatil atham, dan untuk menjauhkan dari dosa. Wa islahil qulubi wal alsuni wal jawarih, dan untuk memperbaiki hati, lisan, dan anggota tubuh. Fakam huwa jamilun biman aqbala alaihi hadha syahru al-mubarak wa an yuhsina at-tahayyu'a liyaghnama khairatihi. Maka begitu banyak keindahan bagi siapa yang menuju bulan yang penuh keberkahan ini dengan mempersiapkan diri, memperbaiki diri untuk mendapat kebaikan yang banyak. A'anan Allahu ajma'ina ala hifdhi siyamina wa takmilihi wa bisiyami jawarihina 'anil kadhibi wal ma'tham wa biluzumi sakinati wal waqar wa alla yakuna yawma fitrina wa yawma siyamina sawa. Semoga Allah menolong kita semua untuk menjaga puasa kita dan menyempurnakannya. Dengan berpuasa anggota tubuh kita dari dusta dan dosa, dan untuk tetap berada dalam ketenangan dan kewibawaan. Wa alla yakuna yauma fitrina wa yauma shiyamina sawa, dan agar puasa kita tidak sama dengan hari ketika kita berbuka. Nah, di sini disebutkan bahwa kita harus mempersiapkan agar mendapatkan kebaikan yang begitu banyak di bulan Ramadan. Jadi antum jika ingin menggapai target maksimal di bulan Ramadan, dari sekarang nih persiapannya. Kalau enggak, masuk bulan Ramadan ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya juga gitu kan. Hari pertama Ramadan full masjid tarawih. Pasti full. Sampai keluar-luar. Semua satu kompleks sholat tarawih. Kedua sama, subuhnya juga sama.
3, 4, biasanya udah hari keempat mulai tuh melandai. Terus melandai. Nanti ujung-ujungnya di akhir-akhir Ramadan, pertengahan menjelang akhir, itu kembali seperti sholat-sholat biasa. Itu aja yang sholat. Beres sholat Id, biasanya yang sholat melanjutkan sholat berjamaah di masjid, ya itu aja, nggak nama-nama. Fulan, udah ma'ruf. Yang kemarin ngisi full kemana? Sama. Mereka lah orang-orang yang biasa hadir di hari Jumat ketika sholat Jumat. Kenapa? Karena tidak ada persiapan dari sekarang. Kita ingin menargetkan selesai bacaan Al-Quran 30 juz. Baru mulai di hari Ramadan. Hari pertama tercapai 1 juz. Kedua tercapai 3, 4, 5. Nah, biasanya mentoknya udah 15 juz. Kenapa? Karena memang gak persiapan. Ibarat orang mau main bola gak pemanasan. Baru 5 menit main udah kram. Udah ke pinggir. Udah gak sanggup dia untuk bersaing, untuk mengadu. Gimana mau bisa? Dia sholat isya gak pernah di masjid, gak pernah sholat sunnah. Tiba-tiba beres sholat isya sebulan harus sholat tarawih 11 rakaat. Gak sanggup. Apalagi imamnya bacaannya panjang. Gak sanggup. Gak sanggup. Makanya banyak yang cari alternatif. Pengen tetap tarawih tapi gak mau lama. Akhirnya cari yang ekspres. Ya, bukan masalah 11-23. 11-23 gak apa-apa. Mau 11 mau 23 asalkan tartil bacaannya. Tapi ikut cari yang 2-3-nya ekspres, dia ambilnya cuma 8 rakaat, mundur, witir sendiri, ekspres juga, selesai. 10 menit dia 11 rakaat selesai. Yang baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ya kana budu ya kana nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allah. Seperti itu. Banyak masjid. Dicari yang seperti itu, dia dolat 8 rakaat, selesai 8 rakaat, mundur dia ke belakang, witir sendiri. 3 rakaat cepat. Yang dicari yang seperti itu. Kenapa? Karena memang nggak siap untuk masuk ke bulan Ramadan, mencari keberkahan di bulan Ramadan itu belum siap. Karena emang dari jauh-jauh hari tidak dipersiapkan. Tapi kalau kita sekarang setiap hari minimal 1 halaman, 2 halaman, terus meningkat. Wah, 1 minggu 1 juz selesai misalnya. Atau setengah juz, terus kita latih diri kita. Nanti ketika masuk bulan Ramadan udah siap untuk tempur. Pemanasan dulu, tempur 1 bulan tuh, ambil pahala sebanyak-banyak. Maka perlu latihan, perlu persiapan. Gak bisa antum tiba-tiba masuk ke lapangan pengen langsung main 90 menit main bola, gak bisa. Harus pemanasan, stretching dulu, harus seperti itu. Apalagi dalam beramal juga sama. Gak bisa antum target tinggi tapi gak pakai persiapan. Kayak anak antum pengen jadi apa nanti? Anak pengen jadi dokter. Oh Masya Allah tabarakallah. Udah siap untuk ujian masuk ke dokterannya? Enggak. Kenapa? Nggak mau belajar. Udah dia nanti datang aja ujian. Gimana mau lulus? Mengharapkan keajaiban tanpa persiapan. Perlu ikhtiar, perlu usaha yang dilakukan. Targetnya apa deh? Hafal 30 juz. Ngafalin? Enggak. Nggak mungkin. Jadi antum ingin target tinggi di bulan Ramadan dari sekarang nih. Masih ada 3 bulan persiapan. Ya, dilatih sholat sunnahnya, dilatih sholat duhanya. Sekarang sholat duha 2 rakaat terus. Nanti menjelang masuk bulan Sya'ban latih keempat. Nanti ketika Ramadan udah siap tuh sholat 8 rakaat duha terus. Nggak berhenti. Ya. Sholat sunnahnya sekarang latih dulu qabliyah atau ba'diyah. Ba'diyah atau qabliyah. Sambung, masukin. Nanti ketika Ramadan tuh udah full. 12 rakaat sunnah itu dalam sehari udah dilakukan sering. Malam latih dulu ba'da isya, witir dulu sekarang. Witir. 1 rakaat, nggak usah banyak-banyak. 1 rakaat witir. Udah terbiasa 1 rakaat tambah 2 jadi 3 rakaat. Sudah tambah 3 rakaat, nanti udah siap bangun malam. Nanti ketika Ramadan masuk, antum 11 rakaat, enteng. Kenapa? Karena udah terbiasa terlatih. Ya. Sekarang Ramadan nih, latih sekarang Senin Kamis puasa. Atau jangan Senin Kamis Ayyamul Bid, 3 hari dalam sebulan. Atau pilih 3 hari apa saja dalam sebulan, Senin Kamis mana saja pilih. Nanti ketika masuk, insya Allah itu sudah siap. Maka harus persiapan dari sekarang. Kemudian berikutnya udah ada belum? Kemudian adalah al-adab
bab berikutnya al-adab. Qala Abdullah bin al-Mubarak, kada al-adabu an yakuna thulutsai din. Di dalam kitab Sifatus Safa li Ibnu al-Jauzi, Abdullah bin al-Mubarak mengatakan adab itu hampir saja merupakan 2/3 dari agama. Ya. Adab itu hampir 2/3 dari agama. Adab ini adalah perkara yang sangat penting ayyuhal ikhwah. Bahkan beliau mengatakan Abdullah bin Mubarak, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Kita itu jauh lebih membutuhkan yang namanya sedikit adab daripada banyaknya ilmu. Jadi adab itu walau sedikit lebih penting daripada banyaknya ilmu. Bahkan beliau mengatakan talabtul adab 20 sanah wa talabtul ilma 30 sanah. Beliau mengatakan talabtul adab 30 sanah wa talabtul ilma 20 sanah. Aku menuntut adab itu, mempelajari tentang adab itu 30 tahun dan mempelajari tentang ilmu itu 20 tahun. Jadi adab ini adalah perkara yang sangat penting. Abdullah bin Mubarak adalah ulama yang Masya Allah tabarakallah. Antum bicara tentang jihad, dialah di antara yang paling afdal dari para mujahidin. Antum bicara tentang ilmu, dialah di antara para ulama. Antum bicara tentang kedermawanan, dia adalah saudagar kaya yang sangat dermawan. Jadi orang yang merupakan tokoh dalam berbagai bagian dalam agama ini yang Masya Allah tabarakallah. Beliau memiliki adab yang sangat luar biasa. Bahkan di antara adab beliau, ucapan beliau tadi, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilm. Bukan mengatakan kalian lebih membutuhkan adab daripada ilmu, tidak, tapi kita, termasuk beliau, kita lebih membutuhkan adab daripada yang namanya ilmu. Banyak orang berilmu tidak beradab, banyak orang yang memiliki ilmu tapi tidak beradab. Maka adab ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya Rasulullah mengatakan apa? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian seorang lelaki meminang putri kalian baik akhlak dan agamanya, maka nikahkanlah. Padahal akhlak ini bagian dari agama, tapi Rasulullah pisahkan tuh dalam hal tersebut. Karena banyak orang yang secara zahirnya beragama, akhlaknya naudzubillah, ya. Salatnya mah rajin, puasanya rajin, tapi perkataannya, ucapannya, kasarnya luar biasa. Banyak wanita yang tersiksa oleh suami tipikal seperti ini. Salatnya mah Masya Allah, puasanya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah, tapi adabnya naudzubillah tidak disenangi oleh banyak orang. Maka adab ini penting. Jadi sebelum orang di zaman sekarang mengatakan, oh tata cara ini, tata cara, ada kuliahnya dan lain sebagainya, Islam telah mengajarkan tentang adab 14 abad yang lalu. Bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita minum, bagaimana cara kita ini, dan itu semua telah diatur. Maka adab ini adalah sesuatu yang paling penting. Sudah adzan? Sudah. Adzan dulu aja ya, baru dilanjut dikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baik ayo ikhwan. Bismillah. Di sini Syekh menjelaskan bahwa innama kana al-adabu bihadhihi al-makana li'annahu khuluqun 'azim yakunu fil 'abdi. Sesungguhnya adab memiliki tempat yang begitu agung di sini, bahkan disebutkan sebagai 2/3 dari agama, karena akhlak merupakan atau adab merupakan akhlak yang sangat agung yang ada pada diri seorang hamba. Fayahmiluhu ala fi'li ma yuhmadu min al-aqwali wal a'mal, yang mana akan membawa seseorang untuk mengamalkan suatu amalan yang terpuji dari ucapan dan juga perbuatannya. Famastujlibatil khairatu bimithli. Tidak ada yang tertarik atau yang bisa menarik
segala kebaikan itu seperti baiknya adab seorang hamba. Wa mastudfi'ati syurur mithli, dan tidak ada sesuatu yang dapat menolak keburukan itu seperti adab. Yaqudu sahibahu ila kulli fadilatin wa khair, yang mana akan menggiring orang yang memilikinya kepada setiap keutamaan dan kebaikan. Wa yahjizahu an kulli su'in wa syarr, dan akan menghalanginya dari segala bentuk keburukan. Wa huwa unwanu falahihi wa sabilu sa'adatihi fi dunyahu wa ukhrah, dan adab ini adalah alamat keberhasilan atau kebahagiaan seseorang dan jalan seseorang menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi adab ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita, maka ajarkanlah mereka tentang adab. Ya, bagaimana dia menghargai ilmu, bagaimana dia menghargai orang yang lebih tua di atas dia, bagaimana dia menghargai seseorang. Jangan sampai kita menanamkan su'ul adab kepada anak-anak kita, dan terutama juga kepada diri kita sendiri. Karena adab itu sesuatu yang sangat luar biasa. Orang itu senang ketika kita berbuat baik kepadanya. Sepintar apapun seseorang, kalau tidak punya adab, orang gak ada yang suka. Sekaya apapun seseorang, kalau dia tidak punya adab, orang tidak ada yang suka. Adab itu penting, ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi adab ke dalam 3 bagian. Di dalam kitab Nadratul Naim, beliau mengatakan bahwa adab itu ada 3 bagian. Yang pertama adab kepada Allah, yang kedua adalah adab kepada Rasulullah, dan yang ketiga adalah adab kepada makhluk-makhluk Allah. Jadi adab itu ada 3, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, dan adab kepada makhluk-makhluk Allah. Yang akan kita bahas sejenak di sini adalah tentang adab kepada makhluk-makhluk Allah. Seseorang disebut beradab kepada makhluk-makhluk Allah, kepada sesama manusia, ketika dia memiliki 4 poin. Apa 4 poin tersebut? Kafful adha wa badlun nada wa sabru 'alal adha wa talaqatul wajh. Kafful adha wa badlun nada wa sabru 'alal adha wa talaqatul wajh. Jika seseorang memiliki 4 nilai dalam kehidupan dia sehari-hari, maka dikatakan dia orang yang beradab. Yang pertama, kaful adha. Dia menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Jadi, jika kita ingin disebut beradab, jangan pernah memudaratkan orang lain dengan apa yang kita lakukan. Apalagi ketika kita sadar kita punya kekurangan dalam diri kita, maka jangan sampai kekurangan ini dapat memudaratkan orang lain. Tahan diri kita, jangan memudaratkan orang lain. Contoh dari memudaratkan orang lain yang sering dilakukan oleh seseorang adalah dia memiliki kendaraan, kemudian dia memperbaiki kendaraannya di dalam lingkungan rumahnya, tetapi dia mengeraskan suara mesin kendaraannya sehingga mengganggu tetangga yang lain. Jika dia melakukan hal tersebut, berarti dia tidak kaful adha, tidak menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Tetangga kita mungkin di sana ada yang sakit, tetangga kita di sana ada yang perlu istirahat, ya. Bahkan banyak di antara sebagian orang itu berdalih bahwa bagian dari agama kemudian memudaratkan orang lain dengan suara. Di beberapa masjid itu jam 2:30 dia sudah setel mic keras keluar. Orang itu ada yang sedang istirahat saat itu. Di sana ada yang sakit tengah malam. Ada yang pagi dia udah harus bekerja. Maka kalau seseorang ingin mengaji, ya mengaji saja di dalam masjid. Suaranya tidak usah dikeluarkan, karena akan mengganggu orang lain, apalagi di waktu-waktu orang istirahat. Cukup nanti adzan dikeraskan, sehingga yang lain mendengar untuk bangun melaksanakan sholat. Jangan sampai kita menjadi orang yang memudaratkan orang lain. Harus kaful adha, menahan diri untuk tidak memudaratkan orang lain. Parkiran di rumah mobil 1,
Kemudian tahu jalan rumah itu cuma bisa dilalui satu mobil, parkir mobil dia di tengah. Motor mau lewat nggak bisa, harus muter. Mobil orang lain mau lewat nggak bisa, harus muter. Ini namanya dia memudaratkan orang lain. Tidak kaful adha. Atau menyetel suara dalam radio yang dia punya di rumah dengan suara yang kencang. Al-Quran pun dikencang-kencangkan, suara kencang mengganggu orang nggak boleh, walaupun itu suara Al-Quran. Apalagi suaranya nyanyian, double, nggak boleh. Jadi jangan memudaratkan orang lain. Yang kedua adalah badlun nada, memberi hadiah kepada orang lain. Sekaya apapun seseorang itu, fitrahnya manusia itu senang diberi hadiah. Antum ketemu orang kaya apapun, antum kasih hadiah, senyum dia, nggak mungkin ngambek, nggak mungkin dia bilang apaan ente ngasih hadiah ke anak, nggak mungkin. Pasti dia bilang syukran, jazakallahu khair. Walaupun dia punya yang serupa dengan itu di rumahnya, tapi senang dengan hadiah. Hadiah itu tidak harus mewah, hadiah itu tidak harus luar biasa dalam bentuk barang yang mewah. Apa antum misalkan antum pulang dari luar kota, datang ada tetangga kasihkan hadiah, beli keripik dari daerah tertentu kasihkan, itu hadiah, itu membuat orang bahagia. Tanda seseorang beradab adalah hal tersebut. Badlun nada, sering memberi apa yang bisa dia beri. Di rumah masak banyak, bagikan ke tetangga. Sedikit-sedikit ya apa-apa ya. Antum pagi makan bikin gorengan kan, tempe goreng. Ambil pisin 3 biji, 4 biji atau 5 biji, ketok rumah tetangga, fadhal, cobain. Senang orang. Badlun nada. Wasabru 'alal adha. Kebalikannya, ketika orang yang mengganggu kita, sabar, jangan temperamental. Antum mau keluar mobil dari rumah, ini ada mobil tetangga parkir depan rumah antum, pagar antum ketutup, nggak usah teriak-teriak, ketok aja rumahnya. Assalamualaikum, maaf pak, sekali lagi maaf, kita yang minta maaf sama dia. Maaf pak, saya mau keluar sebentar, bisa dimundurin dulu. Jangan petantang-petenteng, ini gimana sih parkir? Nggak tahu apa ini nggak boleh parkir? Jangan, kita harus sabar ketika mendapatkan gangguan. Ketika mau menegur dengan cara yang baik. Wa talaqatul wajh, selalu tersenyum kalau ketemu orang. Orang itu masalahnya udah banyak, jangan ditambah, jangan cemburutan kita. Sudah di rumahnya pusing, ketemu kita tambah pusing. Senyum ya, senyum. Semoga senyum kita itu membahagiakan dia, menghibur dia dan menghibur diri kita. Kita banyak masalah, orang banyak masalah. Tapi kalau ketemu nggak usah menunjukkan lewat raut muka. Semua orang juga punya masalah, bukan kita doang. Maka senyum. Senyum itu sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Talaqatul wajh. Nah ini berlaku di dunia online, di dunia offline dan dunia online. Karena kalau kita zaman sekarang hidup di dua dunia nih, offline dan online. Banyak orang adabnya Masya Allah di dunia offline kalau ketemu langsung. Di dunia online, na'udzubillah. Antum telepon gak diangkat, antum WA dibaca gak dibalas. Adabnya gak ada di dunia online. Gak punya adab sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Kita di dunia offline-nya adabnya Masya Allah, di dunia online juga sama. Kita hidup sekarang di dunia-dunia, dua dunia. Jadi antum di dunia online pun sama. Kaful adha. Jadi gak usah nge-share gambar-gambar yang gak jelas, berita-berita yang gak jelas. Orang keganggu. Orang tuh masuk di grup, mau keluar kadang sungkan. Sebenarnya udah gak mau gara-gara adanya antum di grup itu. Kenapa? Sehari bisa share 20 sharean yang belum tentu benar juga beritanya. Antum main copy paste. Orang baterainya jadi lemah. Orang jadi error handphonenya. Kebanyakan berita yang antum share yang belum jelas juga. Ini namanya antum tidak kaful adha. Tidak menahan diri untuk mengganggu orang lain. Orang mau keluar juga nggak enak, sungkan. Jangan sampai seperti itu. Apa berita yang penting yang perlu share? Udah, sehari satu cukup, nggak usah terus. Dibaca juga enggak sama orang kebanyakan. Kaful adha. Badlun nada. Di online pun sama. Badlun nada. Beri hadiah. Hadiahnya apa sih kalau di online? Hadiahnya itu like. Kalau orang share sesuatu yang manfaat nih, kajian, ceramah,
poster dakwah, kasih like, nggak mahal. Di dunia online tuh antum mau kasih hadiah, ya. Tulis ketik barakallahu fi, jazakallahu khairan, itu hadiah buat mereka. Sehingga mereka tidak kecil hati untuk semangat berdakwah. Karena banyak orang itu yang di awal menjadi kurang semangat karena tidak adanya support dari orang lain. Mereka yang berdakwah di media sosial itu lewat poster, lewat cuplikan yang dia foto atau misalkan apapun, mereka itu nggak butuh mungkin bantuan dari kita secara langsung. Mereka butuh tuh support. Oh, alhamdulillah nih berarti ada yang ngambil manfaat dari tulisan ini. Anak harus semakin semangat untuk menyebar. Ini hadiah yang sangat berarti untuk mereka. Jadi antum kalau lihat orang men-share sesuatu yang manfaat, melakukan sesuatu yang masya Allah, ya kasih hadiah. Dia bilang misalkan alhamdulillah anak punya anak kembali sekarang telah lahir anak-anak yang kesekian, ucapan, ya. Ucapan selamat kepada dia, like statusnya, itu hadiah. Badrun nada di dunia online kita bicara. Wasabru 'alal adza, sabar. Kalau antum share sesuatu ada yang kencang membantah antum, sabar. Menjawab dengan hikmah, ya. Wa talaqatul wajh. Ini juga sama, enggak cuma di dunia offline, dunia online. Antum juga harus berseri ketika ketemu orang. Kalau di dunia offline langsung wajah dengan wajah, kalau di dunia online orang melihat kita lewat apa? Lewat status kita, ya. Jangan tulisan di status tuh masalah keluarga dibawa di status. Masalah dengan keluarga bawa status. Tulisan status dasar nggak tahu diri. Terus apa urusannya sama kita? Ya, tulisan di status itu dunia ini memang bikin capek aja, dasar nggak tahu diuntung. Dia tuliskan permasalahan dunia dia di dalam status dia, nggak ada manfaatnya untuk orang-orang baca, jadi tambah pusing. Sampai udah tertangkap di benak orang itu, ana baca status dia mah malas, ngeluh terus. Maka antum di status itu, ya, status WA antum, di Facebook, di Instagram, harus buat tanamkan kebahagiaan untuk orang, sebar sesuatu yang manfaat. Jangan permasalahan pribadi diombar-ombar di dalam dunia seperti itu. Itu namanya antum tidak berseri saat berjumpa dengan orang lain. Coba di media offline dan online itu jadi orang yang membahagiakan. Harus punya adab di dua dunia. Paling banyak itu, mohon maaf, ada orang itu yang di offline-nya Masya Allah, adabnya di online-nya naudzubillah. Ada yang kebalikannya, di online-nya adabnya luar biasa. Pas ketemu, ya jangan. Kita sekarang hidup modelnya beda dengan zaman dulu. Hidup di dunia, antum punya mas'uliyah untuk menjadi orang yang memiliki adab di dua dunia tersebut. Jangan sampai antum tidak beradab di salah satu dari keduanya atau bahkan di dua-duanya. Semoga kita menjadi orang yang menyenangkan untuk orang lain, dan juga kesenangan orang lain tersebut bukan terbatas hanya itu tujuan kita, tapi tentunya agar Allah ridha kepada kita. Jadi jangan berusaha menyenangkan orang lain dengan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesenangan yang harus kita tanamkan kepada orang lain, adab yang harus kita tunjukkan kepada orang lain itu adab yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mau share sesuatu yang baik, bukan asal orang senang. Oh kan harus membuat orang senang, cerita dusta kita sebarkan. Itu bukan, itu sesuatu yang Allah murkai. Jadi kalau mau melakukan sesuatu, adab yang baik, ingat ini perbuatan diridhai Allah atau tidak. Jika diridhai Allah, lanjutkan. Jika tidak, stop. Ganti dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah 3 bab telah kita bahas, dan pada pertemuan bulan yang akan datang semoga Allah panjangkan usia kita. Insyaallah kita akan bahas tentang ziyadatul iman wa nuqsanihi, tentang naiknya iman dan berkurangnya iman seorang hamba, dan juga al-istighfafu bin nas, ketika seseorang merendahkan manusia, dan juga ruhama'u bainahum, dan saling merahmati di antara manusia. Dan jika masih ada waktu kita akan bahas juga iltimasul ma'adzir, bagaimana seseorang itu memberikan uzur kepada saudaranya. Jadi jangan dikedepankan suudzon. WA ana udah dibuka, udah dibaca, nggak dibalas-balas, dasar A, B, C, keluar semua ucapan. Padahal bisa jadi dia buka pas mau balas baterainya habis. Dia harus cas dulu. Itu sering kejadian, ya. Maka harus melebihi uzur. Nanti insyaallah kita bahas lebih jelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.